Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, salah satu topik penting yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini adalah kesadaran setiap orang untuk setiap perbuatannya, bahwa itu didasari oleh iman. Kita melihat banyak orang sangat yakin dengan perbuatannya, tetapi yang mau ditekankan adalah apakah engkau yakin perbuatanmu itu atas dasar iman atau jangan-jangan atas dasar yang lain. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan tentang kitab Pengkhotbah, kita selalu disuguhi dengan satu kalimat, semua adalah kesia-siaan. Sekilas, kitab ini seperti membawa kita pada kepasrahan. Seakan-akan tidak ada yang perlu kita lakukan, tidak ada yang perlu kita harapkan, karena semua adalah sia-sia. Namun, tidaklah demikian. Kitab Pengkhotbah adalah salah satu dari beberapa kitab hikmat yang ada di Alkitab. Tentu dalam memahami setiap kisah di dalamnya, setiap pesan di dalamnya, kita harus mengandalkan hikmat. Dan sebenarnya ini bukan tentang memahami isi, tetapi memahami kehidupan yang harus penuh dengan hikmat. Tentu kita sering menghadapi masa-masa sulit. Hampir setiap hari, setiap orang mungkin mengalami masa-masa sulit. Dalam hal yang demikian, jika kita tidak menggumulinya dengan hikmat, kita bisa jadi kalahkan dengan kesulitan yang sangat kecil. Atau bisa kita dipisahkan dengan Tuhan hanya dengan satu masalah yang kita pandang sangat kecil. Salah satu dari situasi penting bagi orang beriman adalah, dan ini sangat penting, kesadaran akan iman yang dewasa. Bahwa setiap perbuatan kita, setiap yang kita lakukan, setiap prinsip hidup kita harus didasarkan oleh iman yang dewasa. Kadang seseorang merasa dia sudah beriman. Bisa jadi. Tapi kita harus cek lebih dalam. Jangan-jangan iman itu atau status sebagai orang beriman itu hanya menurut versi dia. Tidak menurut Allah. Menurutku aku sudah beriman. Tapi menurut Allah justru tidak. Menurut kita sudah sangat beriman. Bahkan semua perbuatan kita adalah karena kita percaya. Tapi sebenarnya jika kita bertanya kepada Allah, Allah akan berkata, engkau justru sangat jauh dari standar orang beriman. Apa sebenarnya arti beriman itu? Mungkin kita akan berkata, iman itu adalah hubungan kita kepada Allah, atau sesuatu yang mendasari kita melakukan segala perbuatan. Benar, itulah arti dari beriman. Tetapi ini bukan tentang hubungan dengan Tuhan saja, tetapi yang lebih penting dari situ adalah dampak dari hubungan dengan Tuhan, yaitu sikap kita sebagai orang beriman dan tindakan kita terhadap orang lain. Apa yang saya lakukan terhadap orang lain atau bagaimana saya bersikap, sebenarnya itulah bukti saya beriman atau tidak. Dan apa yang saya lakukan itu harus didorong oleh dasar kepercayaan. Saya berbuat baik kepada orang lain, itu harus didorong karena saya percaya kepada Allah. Karena saya mengimani Allah, bukan karena dorongan yang lain. Bisa jadi orang beriman atau merasa beriman hanya karena mengetahui firman Allah. Hanya karena dia mengenal Allah. Hanya karena dia menghafal firman Allah. Tapi standar orang beriman menurut Pengkhotbah bukanlah demikian. Kitab Pengkhotbah berisi satu sisi kehidupan yang mengatakan bahwa semua manusia hendaklah melakukan apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Tapi pernyataan ini tentu bisa berbahaya jika disalahpahami.
Jika saya memang dikasih kesempatan untuk melakukan apapun yang saya mau, terkadang ini mendorong saya untuk melakukan sesuka hati. Apapun yang memuaskan hati saya, itu yang saya lakukan. Karena pengkhotbah selalu berkata, hidup ini akan sia-sia, semua akan berakhir, semua akan kembali kepada ketiadaan. Maka selama masih ada waktu, pergunakan waktumu dengan baik. Oleh karena itu, pernyataan tersebut sejujurnya ingin menekankan karena hidup ini hanya sementara. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Maka pergunakanlah waktumu sebaik mungkin. Lakukanlah hal-hal yang terbaik selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagimu. Terkadang kita berpikir betul yang dikatakan pengkhotbah. Siapapun saya, siapapun mereka di dunia ini, semua akan hilang, semua akan tiada. Seberapa hebat pun saya akan tiada. Seberapa kuat pun saya, sebentar lagi saya akan melemah. Maka selama saya memiliki waktu, selama saya memiliki kesempatan, saya gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Tapi bukan berarti sesuka hati. Dengan istilah mumpung masih bisa. Ini sebagai kesempatan untuk berkarya. Atau kesempatan untuk memuaskan diri. Hal yang demikian bisa kita lihat, misalnya ada orang berkata, mumpung masih bisa, ayo kita korupsi. Mumpung dikasih jabatan, ayo kita korupsi. Mumpung masih bisa. Jadi kesempatan itu tidak datang dua kali bagi mereka, maka gunakan. Tetapi ada juga orang yang memahami, mumpung masih bisa, ayo berkarya dengan benar. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Selagi kita masih kuat, berkaryalah. Selama kita masih bisa melayani, melayanilah dengan baik. Sehingga setiap perbuatan baik kita itu tidak dilakukan karena rasa takut atau dorongan dari orang lain. Tapi karena kita sadar kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik sekarang, saat ini. Karena kesempatan untuk berbuat baik itu tidak datang dua kali. Itulah iman yang dewasa. Dan itulah yang diinginkan dari setiap orang yang mengatakan dirinya percaya. Seandainya pun tidak ada pengawasan. Misalnya jika kita melihat tanpa ada pengawasan pun, orang-orang beriman, orang-orang baik akan berbuat baik. Sehingga kita pasti pernah berjumpa dengan orang yang berbuat baik tapi aneh. Dia berbuat baik kepada satu kelompok, tapi kepada kelompok yang lain tidak. Tapi dia mengaku itu sebagai perbuatan baik. Dia menolong satu kelompok, tapi kelompok yang lain tidak pernah ditolong. Dan menurutnya itu adalah perbuatan baik dan dia sedang menolong. Oleh karena itulah, seseorang bisa saja sopan di satu tempat, tapi di tempat yang lain dia tidak sopan. Di sini dia ramah, di tempat yang lain tidak ramah. Dan di dalam kedua hal ini pun, orang tersebut berkata, aku adalah orang yang sopan. Apalagi sampai kita membuat sebuah tameng dengan berkata, kalau engkau baik, aku baik. Tapi kalau engkau jahat, aku jahat. Nah, pertanyaannya, apakah dia baik atau jahat? Pengkhotbah mau mengatakan, keadaan apapun di luar sana itu tidak mengubah kebaikanmu. Sampai kapanpun kamu berada di dunia ini, itu tidak mengubah kebaikanmu. Sehingga kebaikan kita harus sampai kepada kebaikan yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Kebaikan karena kita sadar bahwa kita memang harus berbuat baik. Kita pengkhotbah dikenal dengan istilah, semua adalah kesia-siaan. Namun diakhiri dengan sebuah pernyataan dan penegasan bahwa apapun yang kamu lakukan, ketahuilah, dengan itulah kamu akan dibawa ke pengadilan dan penghakiman oleh hakim yang sesungguhnya. Manusia akan dihakimi berdasarkan perbuatannya selama hidupnya. Inilah jawaban terhadap perbuatan tadi. Maka setiap orang, biarkanlah iman kita mendorong kita untuk berbuat baik. Dalam hidup ini pun, kita akan berdebat dengan orang lain yang berkata, ya kami juga melakukan karena iman kami. Sehingga kita akan berjumpa dengan orang-orang yang beriman, tapi saling mengejek, tapi saling menghakimi. Oleh karena itu, di dalam keadaan itu kita pengkhotbah mengingatkan kita, ayo sadari bahwa yang kamu lakukan itu benar-benar karena iman. Bukan karena iman yang hanya sekecil biji sesawi, atau iman yang palsu, atau iman yang pura-pura. Pastikan segala perbuatanmu itu atas dasar iman yang dewasa. Nah,
Seandainya pun banyak orang yang berkata, sudahlah, di dunia ini kita biasa-biasa saja, tidak usah terlalu jujur. Ketika kita kerja, orang-orang berkata, ya sudahlah, tidak usah terlalu baik. Hidup ini hanya sementara. Justru di saat yang demikianlah pengkhotbah Allah meminta kita, jadilah orang benar dimanapun kamu berada, meskipun dunia ini tidak menginginkan dan tidak menghendaki kebenaranmu. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan firman kepada kami yang mengingatkan bahkan menegur kami untuk bertumbuh berdasarkan iman. Dan kami percaya bahwa segala perbuatan kami itu karena kami dewasa secara iman. Biarlah kiranya dalam pertumbuhan iman kami, Tuhan menolong kami, memampukan kami. Ajari kami untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Satu hari ini kami akan memulai segala kegiatan kami. Tuntun kami Tuhan melakukan yang terbaik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.